Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Sebelum memulai penjelasan, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu ada Sukma Devi Arianti, Vanessa Nur Afieni, Widya Nur Hasanah, dan Nina Farihah. Oke, mari kita mulai penjelasannya ya. Materi yang pertama yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Sistem akuntansi biaya yang dahulu menunjukkan telah adanya ketinggalan zaman. Contohnya, tarif pabrik dan departemental dapat menghasilkan biaya rata-rata yang menyebabkan biaya setiap produk menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oleh karena itu, Coldstone Creamery menjadi sangat tertarik untuk mengetahui biaya dari sejumlah produknya dan tidak puas dengan pendekatan rata-rata. Tanpa perhitungan biaya yang akurat, Coldstone tidak akan mampu untuk menetapkan harga yang tepat bagi beberapa produknya. Distorsi biaya produk bisa sangat merusak, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang lingkungan bisnisnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tekanan persaingan yang tinggi atau meningkat. Yang kedua, margin laba yang kecil. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, manajemen kualitas total. Yang kelima, total kepuasan pelanggan. Dan yang keenam, teknologi yang canggih. Ada dua faktor utama penyebab ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Yang pertama, biaya overhead yang tidak terkait dengan unit. Pemicu aktivitas tingkat non-unit, yaitu batch, product sustaining, dan facility sustaining, adalah faktor-faktor yang mengukur konsumsi aktivitas tingkat non-unit oleh produk dan objek biaya lainnya, sedangkan pemicu aktivitas tingkat unit mengukur konsumsi dari aktivitas tingkat unit. Kemudian, pemicu aktivitas merupakan faktor-faktor yang mengukur konsumsi dari aktivitas-aktivitas oleh produk dan objek biaya lainnya serta dapat dikelompokkan baik sebagai tingkat unit maupun tingkat non-unit. Dengan hanya menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit akan menciptakan distorsi banyak produk. Tingkat keparahannya tergantung pada beberapa proporsi keseluruhan biaya overhead yang ditunjukkan oleh biaya tingkat non-unit ini. Yang kedua, ada keragaman produk. Keanekaragaman produk berarti bahwa produk mengonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda. Nah, hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk perbedaan dalam hal berikut. Yang pertama, ukuran produk. Yang kedua, kerumitan produk. Yang ketiga, waktu setup. Dan yang keempat, ukuran batch. Proporsi setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk didefinisikan sebagai rasio konsumsi dan dihitung dengan rumus rasio konsumsi sama dengan, yaitu jumlah pemicu aktivitas per produk dibagi dengan total kuantitas pemicu. Perbandingan biaya produk berdasarkan fungsional dan berdasarkan aktivitas. Tarif pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsung dihitung dengan rumus, yaitu tarif overhead sama dengan total biaya overhead dibagi total jam tenaga kerja langsung. Perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas memperlihatkan bahwa perhitungan biaya berdasarkan fungsional membuat model deluxe dengan volume rendah memiliki biaya yang lebih rendah, dan model reguler dengan volume yang lebih tinggi memiliki biaya yang lebih tinggi. Padahal pada kenyataannya, pembebanan ABC berpengaruh meningkatkan biaya model deluxe dan menurunkan biaya model reguler. Mengilustrasikan hubungan yaitu antara keragaman produk dan akurasi perhitungan biaya. Untuk tarif overhead tingkat unit yang mengalami kegagalan, produk-produk biasanya mengonsumsi aktivitas tingkat unit dengan selisih yang cukup besar dengan aktivitas tingkat unit. Semakin besar keragaman pola konsumsinya, semakin besar potensi terjadinya distorsi pada biaya produk. Nah, ini ada pesan yang penting. Dari analisis hubungan ini, dalam lingkungan produk yang berbeda-beda, biaya berdasarkan aktivitas menjanjikan akurasi yang lebih besar. Mengingat pentingnya mengambil keputusan berdasarkan fakta yang akurat, melihat biaya berdasarkan aktivitas secara terperinci tentu layak dilakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya overhead berdasarkan fungsional memerlukan dua tahap.
Yang pertama, biaya overhead dibebankan ke suatu unit organisasi. Kemudian, biaya overhead kemudian dibebankan ke objek biaya. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau kita biasa menyebutnya ABC sistem juga terdiri dari dua tahap. Yang pertama, menelusuri biaya ke aktivitas, dan yang kedua, menelusuri biaya aktivitas ke objek biaya, seperti yang tampak dalam gambar 7.5 di bawah ini. Selanjutnya yaitu membebankan biaya ke aktivitas. Jadi, setelah aktivitas itu selesai diidentifikasi, maka tugas berikutnya yaitu menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan setiap aktivitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas dengan menggunakan penelusuran langsung dan penelusuran pemicu, di mana untuk sumber daya tenaga kerja biasanya menggunakan matriks distribusi kerja untuk mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Dan identifikasi tersebut diperoleh dari proses wawancara atau survei tertulis. Berikut ini disajikan contoh matriks distribusi kerja untuk Departemen Kartu Kredit Bank Hemingway yang diperoleh dari wawancara ataupun survei tertulis. Selanjutnya yaitu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Langkah yang pertama yaitu membebankan biaya dengan cara menentukan biaya aktivitas, di mana dapat digunakan dua metode yaitu dengan menggunakan penelusuran langsung dan penelusuran pemicu. Penelusuran langsung itu saat sumber daya itu digunakan sepenuhnya oleh sebuah aktivitas, dan saat sumber daya itu dipakai bersama-sama oleh sebuah aktivitas, maka menggunakan penelusuran pemicu. Contohnya, dalam slide sebelum ini kan terdapat matriks distribusi kerja yang terdapat aktivitas dan persentasenya, maka diasumsikan bahwa setiap pegawai administrasi digaji sebesar $30.000 dan total dari kelima pegawai itu adalah $150.000 dan kita diminta untuk membebankan biaya tenaga kerja ke setiap aktivitas Departemen Kartu Kredit. Maka penyelesaiannya yaitu setiap aktivitas dikalikan dengan persentasenya itu dengan total gaji yaitu $150.000, maka akan diperoleh bagian dari masing-masing setiap aktivitasnya. Selanjutnya yaitu membebankan biaya ke produk yang dapat dihitung dengan mengalihkan tarif aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya dengan pemakaian aktivitas. Contoh berikut dapat dihitung dengan membagi dari biaya aktivitas dibagi dengan total pemakaian aktivitas dan nantinya akan didapat biaya per transaksi. Materi selanjutnya adalah biaya berdasarkan aktivitas pelanggan. Pelanggan adalah objek yang paling mendasar. Pelanggan dapat menghasilkan keuntungan berupa laba yang cukup besar. Kemungkinan bagi perusahaan untuk memiliki pelanggan yang cukup besar itu sama dengan kemungkinan untuk memiliki produk yang beragam. Para pelanggan dapat mengkonsumsi biaya aktivitas yang dipicu oleh pelanggan dalam proporsi yang berbeda. Pengetahuan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melayani berbagai pelanggan dapat menjadi informasi penting untuk keperluan penetapan harga, penentuan bauran pelanggan, dan peningkatan keuntungan. Beberapa pemicu juga dibutuhkan untuk menelusuri biaya secara akurat. Kemudian perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan biaya produk. Pembebanan biaya layanan pelanggan kepada para pelanggan dilakukan dengan cara yang sama saat membebankan biaya pabrik ke produk. Aktivitas yang dipicu oleh pelanggan seperti pemasukan pesanan, pengambilan pesanan, pengiriman membuat panggilan penjualan, dan mengevaluasi piutang pelanggan.
Biaya dari sumber daya yang dikonsumsi dibebankan ke berbagai aktivitas dan biaya dari aktivitas dibebankan kepada setiap pelanggan. Pembebanan biaya menggunakan biaya berdasarkan aktivitas memperlihatkan gambaran yang sangat berbeda dari biaya pelayanan setiap tipe pelanggan. Pelanggan yang membeli dalam volume yang lebih kecil mengeluarkan biaya yang lebih besar karena jumlah pesanan yang lebih kecil dan lebih sering dan keharusan bagi tenaga penjualan untuk ikut serta dalam negosiasi yang lebih banyak untuk melakukan penjualan. Kemudian ke contoh kasus. Di kasus tersebut ada informasi Milan Company memproduksi suku cadang untuk 11 pembeli utama. Dari 11 pelanggan tersebut, satu di antaranya itu menyumbang 50% dari total penjualan, dan sisa penjualan dilakukan oleh 10 pelanggan lainnya. Sebanyak 10 pelanggan yang lebih kecil membeli suku cadang dalam kuantitas yang hampir sama. Besarnya pesanan yang dimasukkan oleh para pelanggan yang lebih kecil memiliki ukuran yang hampir sama. Nah, untuk data-datanya di situ disediakan data aktivitas pelanggan Milan. Nah, di situ ada jumlah unit yang dibeli, jumlah pesanan yang dimasukkan, jumlah panggilan penjualan, biaya produksi, alokasi biaya pemenuhan pesanan, alokasi biaya tenaga penjual. Nah, saat ini biaya-biaya yang dipicu oleh pelanggan dibebankan kepada para pelanggan berdasarkan jumlah unit yang terjual, pemicunya tingkat unit. Nah, kemudian diminta bebankan biaya-biaya kepada para pelanggan dengan menggunakan pendekatan ABC. Nah, dari informasi tersebut, dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemicu dari aktivitas tersebut itu ada dua, yaitu pesanan yang ditempatkan dan jumlah panggilan penjualan. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah mencari tarif aktivitasnya. Tarif aktivitas itu bisa dicari dari pemicunya tadi. Ada dua pemicu ya. Yang pertama ada pesanan yang ditempatkan. Nah, untuk pesanan yang ditempatkan ini kita dapat mencarinya dengan total alokasi biaya pemenuhan pesanan dibagi dengan jumlah pesanan yang dimasukkan. Nah, alokasi biaya pemenuhan pesanan di sini itu adalah 404 diperoleh dari alokasi biaya pemenuhan pesanan pelanggan besar ditambah dengan alokasinya 10 pelanggan kecil. Kemudian dibagi dengan jumlah yang dimasukkan. Di pelanggan besar jumlah pesanan yang dimasukkan itu adalah 2. Sedangkan di 10 pelanggan kecil yang dimasukkan itu adalah 200 sehingga totalnya adalah 400. Sehingga dapat dikatakan pesanan yang ditempatkan itu dari $404.000 dibagi dengan 202 unit. Nah, kemudian dapat diperoleh hasil $2.000 per pesanan. Kemudian kita ke pemicu yang kedua yaitu jumlah panggilan penjualan. Nah, jumlah ini dapat dicari dengan total alokasi biaya tenaga penjual dibagi dengan jumlah panggilan penjualan. Nah, sama seperti tadi, alokasi biaya tenaga penjual di pelanggan besar itu 110.000 dan di 10 pelanggan kecil 110.000 sehingga jumlahnya adalah $220.000. Kemudian dibagi dengan jumlah panggilan penjualan di pelanggan besar itu adalah 10, di 10 pelanggan kecil itu adalah 210 sehingga hasilnya adalah 220. Jadi panggilan penjualannya itu adalah $220.000 dibagi dengan 220. Hasilnya adalah $1.000 per panggilan. Setelah mencari tarif aktivitasnya, kita dapat menyimpulkan atau memberikan informasi biaya yang dipicu oleh pelanggan ke setiap pelanggan yang diberikan ke setiap kelompok pelanggan. Nah, yang pertama itu ada biaya pemenuhan pesanan. Nah, di sini itu biaya pemenuhan pesanan kita di pelanggan besar itu bisa dicari dengan pesanan tarif aktivitas pesanan tadi dikalikan jumlah pesanan yang dimasukkan di pelanggan besar sehingga 2.000 dikalikan 2 sama dengan $4.000. Kemudian sama seperti di
pelanggan besar, di 10 pelanggan kecil kita dapat mencarinya dengan tarif pesanan tadi dikalikan dengan jumlah pesanan yang dimasukkan ke 10 pelanggan kecil, sehingga $2.000 dikalikan dengan 200, hasilnya adalah $400.000. Nah, kemudian ada biaya tenaga penjualan. Biaya tenaga penjualan ini diperoleh dari tarif aktivitas dikalikan jumlah panggilan penjualan. Nah, untuk di pelanggan besar, tarif panggilannya itu adalah 1.000. Nah, $1.000 ini kemudian dikalikan dengan jumlah panggilan penjualan yaitu 10. Jadi 1.000 dikalikan 10 sama dengan 10.000. Kemudian di 10 pelanggan kecil, tarif panggilannya juga 1.000 dikalikan dengan jumlah panggilan penjualan yaitu 210, sehingga 1.000 dikalikan 210.000. Hasilnya adalah 210.000. Kemudian dapat diketahui biayanya itu total biayanya di pelanggan besar itu adalah $14.000 dan di 10 pelanggan kecil itu adalah $610. Kemudian ada biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Biaya dari pemasok itu lebih dari sekedar harga beli komponen atau bahan baku. Pemasok itu dapat mempengaruhi aktivitas di dalam perusahaan dan meningkatkan biaya pembelian secara signifikan. Kemudian kita ke contoh kasusnya. Ada informasi bahwa asumsikan bahwa manajer pembelian menggunakan 2 pemasok, yaitu Murray Inch dan Plata Associates. Sebagai pangkalan 2 suku cadang mesin, suku cadang A1 dan suku cadang B2, perhatikan ada 2 aktivitas. Nah, di sini aktivitasnya itu ada perbaikan produk dan percepatan produk. Perbaikan produk ini terjadi karena kerusakan suku cadang, dan percepatan produk karena pemasok terlambat dalam mengirimkan suku cadang yang dibutuhkan. Kemudian ada informasi biaya. Yang pertama ada biaya aktivitas yang disebabkan oleh pemasok ya. Karena tadi ada aktivitas, ada kerusakan dan ada keterlambatan, maka aktivitasnya akan menimbulkan aktivitas yaitu perbaikan produk dan percepatan produk. Untuk perbaikan produk untuk jumlah biayanya yaitu adalah $800.000. Sedangkan untuk percepatan produk biayanya adalah $200.000. Setelah mencari tarifnya, maka kita dapat mencari total biaya pembelian per unit dari setiap suku cadang. Nah, yang pertama kita mencari harga belinya. Harga beli ini diperoleh dari harga beli per unit dikalikan jumlah unit yang dibeli. Di suku cadang A1, harga beli per unitnya adalah $20, dikalikan dengan jumlah unit yang dibelinya adalah 80.000, sehingga hasilnya adalah $1.600.000. Begitu juga di suku cadang B2 dan sebagainya. Untuk materi, nama saya Nina Farihah, NIM 71014182868. Analisis nilai proses adalah hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity-based management adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan nilai tersebut. Model analisis nilai proses yaitu ada analisis pemicu, aktivitas, analisis kinerja. Mengapa sih ada analisis pemicu? Apa saja sih aktivitas? Dan seberapa baik analisis kinerja? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Analisis nilai proses meliputi 3 hal, yaitu ada analisis pemicu, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja. Yang pertama, analisis pemicu yaitu pencarian akar permasalahan. Analisis pemicu atau driver analysis adalah usaha yang dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab terjadinya biaya aktivitas. Apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya biaya aktivitas? Yaitu ada input aktivitas atau activity input adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam menghasilkan output. Selanjutnya ada output aktivitas
atau activity output adalah hasil atau produk dari suatu aktivitas. Yang kedua, ada analisis aktivitas untuk mengidentifikasi dan menilai muatan nilai atau value content. Analisis aktivitas atau activity analysis adalah proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas menghasilkan 4 hal. Di antaranya, aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas, dan yang terakhir, penaksiran nilai dari aktivitas ke organisasi. Aktivitas bernilai tambah atau value added activities adalah aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar perusahaan tetap dapat menjalankan usahanya. Aktivitas yang bersifat diskresi dikelompokkan sebagai aktivitas bernilai tambah jika memenuhi kondisi sebagai berikut, yaitu aktivitas menghasilkan perubahan bentuk. Perubahan bentuk tidak dapat diperoleh dari aktivitas sebelumnya, dan aktivitas membuat aktivitas lainnya dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, perhatikan produksi batang yang digunakan dalam silinder hidraulis. Aktivitas pertama, pemotongan batang, memotong batang yang panjang menjadi batang yang berukuran sesuai dengan silinder. Selanjutnya, batang yang telah dipotong dilas untuk memotong pelat. Aktivitas pemotongan batang merupakan aktivitas bernilai tambah karena hal berikut. Yang pertama, aktivitas ini menyebabkan perubahan bentuk batang yang belum dipotong menjadi telah dipotong. Yang kedua, tidak ada aktivitas sebelumnya yang dapat menghasilkan perubahan bentuk tersebut. Yang ketiga, aktivitas ini membuat aktivitas pengelasan dapat dilaksanakan. Setelah aktivitas bernilai tambah diidentifikasi, kita dapat mendefinisikan biaya bernilai tambah. Biaya bernilai tambah atau value added cost adalah biaya-biaya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dengan efisiensi yang sempurna. Selanjutnya yaitu menekan biaya. Menekan biaya yaitu untuk pengelolaan aktivitas dilakukan dengan tujuan untuk menekan biaya. Pengelolaan aktivitas dapat menekan biaya dengan 4 cara, yaitu ada penghapusan aktivitas, pemilihan aktivitas, pengurangan aktivitas, dan pembagian aktivitas. Selanjutnya, menilai biaya tidak bernilai tambah. Untuk lebih mudah memahami cara menentukan nilai biaya tidak bernilai tambah, yaitu dengan memahami contoh kasus yang ada di halaman 410. Di situ sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung atau menilai biaya tidak bernilai tambah. Pengukuran kinerja aktivitas. Ukuran kinerja aktivitas dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan. Manajemen biaya kualitas. Manajemen berdasarkan aktivitas juga bermanfaat untuk memahami bagaimana biaya kualitas dapat dikelola. Biaya kualitas dapat menjadi sangat besar dalam ukuran dan sebagai sumber penghematan yang signifikan jika dikelola secara efektif. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan keuntungan dengan 2 cara berikut. Yang pertama, dengan meningkatkan permintaan pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan penjualan. Yang kedua, dengan menekan biaya. Manajemen biaya lingkungan. Biaya lingkungan atau environmental cost dikaitkan dengan penciptaan, pendeteksian, pemulihan, dan pencegahan terhadap penurunan kondisi lingkungan. Biaya lingkungan berkaitan dengan 2 subkategori aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.